Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi mengenai client side, yaitu tentang fungsi, argumen, dan return. Kelompok kami terdiri di antara saya sendiri, yaitu Vira Yulia dengan BP 191152-1003, dan teman saya Doni Hamdani itu dengan BP 191152-2005, dan Fauzan Mazardi dengan BP 191152-3019. Yang pertama itu fungsi. Fungsi adalah subprogram yang bisa digunakan kembali baik di dalam program itu sendiri maupun di program yang lain. Fungsi dalam JavaScript adalah sebuah objek karena memiliki properti dan juga metode. Fungsi itu sendiri dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama itu fungsi built-in, yaitu fungsi yang telah dibuat oleh JavaScript, sehingga bisa langsung digunakan oleh pengembang atau programmer. Lalu ada fungsi user define, yaitu fungsi yang dibuat oleh pengembang. Berikutnya itu sintak fungsi. Untuk sintak fungsi ini, pertama kita menuliskan function, lalu name yang merupakan nama dari fungsi, lalu membuat dalam kurung param. Param ini adalah nama dari argumen yang akan dilewatkan kepada fungsi. Jumlah maksimal dari argumen itu berbeda-beda di setiap mesin. Lalu di dalamnya ada sebuah statement, satu atau lebih dari statement, di mana statement ini yang membentuk tubuh dari sebuah fungsi. Berikutnya itu 4 cara membuat fungsi. Yang pertama, menggunakan cara biasa. Cara ini paling sering digunakan, terutama buat yang baru belajar JavaScript. Penulisannya itu dengan menuliskan function, lalu nama fungsi, dan membuat isi statement fungsinya. Yang kedua itu membuat fungsi dengan ekspresi, yaitu dengan menggunakan variabel lalu diisi dengan fungsi. Fungsi ini sebenarnya adalah fungsi anonim atau anonymous function atau fungsi tanpa nama, di mana kita membuatkan variabel dengan var, nama fungsi, lalu membuatkan functionnya, dan membuatkan isi statementnya. Yang ketiga yaitu membuat fungsi dengan tanda panah. Hampir sama dengan menggunakan ekspresi, bedanya kita menggunakan tanda panah sebagai ganti function. Pembuatan fungsi dengan cara ini disebut dengan arrow function, di mana menggunakan var, lalu membuat nama fungsinya sama dengan tanda buka kurung tutup kurung, lalu yang function tadi diubah menjadi tanda panah, lalu membuatkan argumennya. Bisa juga dibuatkan dalam satu baris tanpa menggunakan kurung kurawal. Yang keempat yaitu membuat fungsi dengan konstruktor. Cara ini sebenarnya tidak direkomendasikan oleh developer karena terlihat kurang bagus. Karena pada body fungsinya itu dibuat dalam bentuk string yang dapat mempengaruhi kinerja engine JavaScript, di mana dituliskan dengan var lalu nama fungsi sama dengan new function dalam kurung statementnya. Berikutnya itu 3 cara memanggil fungsi. Yang pertama memanggil dengan secara langsung, di mana kita dapat langsung memanggil suatu fungsi yang telah dibuat dalam dokumen HTML. Perhatikan pada contoh di samping bahwa fungsi hello yang dibuat di dalam tag head ini dan kemudian akan dipanggil di tag body, mana fungsi head itu dalam JavaScript-nya dibuat script lalu membuat function dengan nama hello yang statementnya berupa return alert hello guys. Lalu dipanggil pada tag body dengan script lalu membuat nama fungsinya. Yang kedua itu memanggil dengan hyperlink. Fungsi ini juga dapat dipanggil dari hyperlink melalui atribut href. Kita dapat memanggil fungsi JavaScript dari link lewat atribut href dengan nilai JavaScript _2 nama fungsi. Penggunaan ini bisa diterapkan saat ingin membuat sebuah aksi saat pengguna mengklik link. Dimana sama seperti tadi, script fungsinya kita deklarasikan di atas di bagian head, lalu dipanggil pada tag body dengan menggunakan href, dan hrefnya itu berisi JavaScript, lalu nama fungsi, di mana di sini dibikin nama fungsinya hello, lalu
nama linknya, atau di sini dibikin klik di sini. Saat dijalankan, saat kita mengklik-klik di sini itu akan dijalankan fungsi yang berisi return alert hello guys tadi. Baiklah, berikutnya akan dijelaskan oleh Fauzan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya tadi. Kemudian cara memanggil fungsi yang ketiga yaitu menggunakan event. JavaScript mampu memberikan reaksi pada suatu elemen HTML, yaitu dengan menggunakan event. Ada banyak jenis event, namun kami akan beri dua contoh event berikut. Yang pertama itu ada one click, yaitu kejadian yang terjadi ketika suatu elemen itu diklik. Yang kedua yaitu on change, yaitu kejadian yang terjadi ketika nilai suatu elemen berubah. Untuk contoh onClick itu dapat dilihat dari contoh fungsi hello dipanggil melalui event onClick. Ketika pengguna mengklik link tersebut, maka akan memicu event ini terjadi, seperti contoh yang di samping. Untuk contoh yang kedua yaitu onChange. Pada contoh kedua ini, fungsi akan dipanggil dari event onChange. Ketika terdapat perubahan nilai dalam combo box, maka memicu event ini bekerja, seperti contoh di samping. Yang kedua itu argumen. Argumen adalah nilai yang ditampung dari seluruh argumen yang dikirimkan kepada sebuah fungsi. Pada JavaScript S5, penulisan argumen adalah seperti argumen. Sedangkan pada JavaScript S6, penulisan disingkat menjadi ARGS. Contoh fungsi menggunakan argumen atau parameter. Fungsi jumlah, seperti gambar di samping kiri, memiliki dua parameter yaitu A dan B dengan menampilkan hasil penjumlahan dari kedua variabel tersebut. Ketika fungsi tersebut dipanggil, maka harus kita sematkan nilai atau value untuk masing-masing parameter dalam fungsi tersebut. Nilai yang disematkan di sini pada fungsi jumlah adalah 3 dan 6. Masing-masing nilai tersebut akan dimasukkan pada variabel yang terdapat dalam parameter fungsi jumlah. Yang ketiga, return. Return ini hanya mengembalikan nilai contoh sederhananya. Kita akan buat fungsi dengan nama penjumlahan seperti contoh di samping. Pada fungsi ini kita membuat fungsi penjumlahan dan hasil dari penjumlahan tersebut diberikan nilai return. Yang ini mengembalikan nilai hasil dari penjumlahan tersebut. Untuk memanggil fungsinya seperti biasa. Jika kita jalankan di browser, tidak akan tampil apa-apa karena hasilnya hanya mengembalikan nilai saja. Dan ketika kita memanggil fungsinya, maka kita hanya mendapatkan nilai saja. Tapi kita belum mencetaknya. Nah, untuk mencetaknya kita gunakan metode document.write seperti contoh yang di samping kanan. Nah, ini untuk contoh dokumen .write tadi. Maka tampilannya akan seperti ini. Nilai hasil sama dengan 30. Selanjutnya untuk demo program akan dilanjutkan oleh Doni. Baiklah, yang pertama ini saya akan mencontohkan penggunaan fungsi untuk yang biasa. Yang pertama itu ada fungsi dengan nama fungsinya itu perkenalan. Nanti dari fungsi perkenalan ini akan menampilkan kata assalamualaikum, kemudian ini dan yang ini. Kemudian untuk memanggil fungsinya, kita buatkan nama fungsi, titik kurung, dan buka titik kurung, dan titik koma. Baiklah, untuk menjalankannya, nah nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, kemudian untuk yang kedua, baiklah, untuk yang kedua ini saya akan menggunakan contoh fungsi dengan dua buah parameter. Nama fungsinya sama, yaitu fungsi perkenalan dengan parameter nama dan parameter salam. Nah, di sini untuk pertama itu kita akan menampilkan nilai dari parameter salam, kemudian ini dengan parameter nama,
kemudian yang baris terakhir ini. Nah, untuk memanggilnya seperti ini, nama fungsi, kemudian nilai parameter yang pertama yaitu Doni Hamdani, dan nilai yang parameter yang kedua yaitu halo. Nah, untuk yang ini sama, namun sebenarnya ini sama, jadi tidak perlu. Untuk tampilannya seperti berikut. Nah, nanti bakalan tampil seperti ini. Halo, perkenalkan, nama saya Doni Hamdani, senang berkenalan dengan Anda. Nah, kemudian yang ketiga, yaitu fungsi dengan parameter, di mana parameternya itu dapat bernilai default. Nah, ya, sama seperti sebelumnya, nama fungsinya itu perkenalan, kemudian parameter pertamanya itu nama, dan kemudian parameter keduanya itu salam, namun parameter kedua ini dengan nilai defaultnya itu Assalamualaikum. Nah, yang pertama itu akan menampilkan salam, yang kemudian yang kedua ini dengan parameter nama, dan yang ketiga dan baris ketiga ini. Nah, untuk yang pertama itu kita mengisi kedua buah parameter. Jadi parameter pertama diisi dengan nilai Doni Hamdani dan parameter kedua diisi dengan halo. Nah, di sini nanti bakal ditampilkan nilai halo ini karena sudah diisi, gitu kan. Nilai default ini bakal akan berlaku jika nilai salam ini, parameter salam ini tidak diisi, gitu. Nah, kemudian untuk yang contoh nilai parameter ini tidak diisi, bisa dilihat di bawah. Namanya untuk parameter nama diisi dengan nilai Doni Hamdani, kemudian kita panggil, namun hanya nama saja di sini kan. Baiklah, untuk contohnya seperti ini. Untuk tampilannya, untuk tampilan bakalan seperti ini. Halo, sesuai yang diisikan, terus nama saya Doni Hamdani, dan yang kedua ini parameternya tidak diisi, maka akan ditampilkan nilai default dari parameter salam tadi, yaitu Assalamualaikum, kemudian di sini nama saya. Nah, kemudian yang kemudian itu nilai dengan parameter, namun nanti ada nilai returnnya. Nah, di sini kan mungkin nama fungsinya itu hitung umur, di mana parameter pertama itu tahun lahir dan parameter kedua itu tahun sekarang. Nah, nanti di sini juga ada satu buah variabel, di mana variabel ini nanti akan menyimpan nilai dari variabel tahun sekarang dikurangi dengan variabel tahun lahir, dan nanti nilainya akan dikembalikan dengan fungsi return ini. Untuk yang pertama, untuk contohnya nanti akan ditampilkan seperti ini. Umur saya adalah, nah nanti ini hitung umur, ini yang hitung tahun lahir saya. Tahun sekarang, ya tahun sekarang, salah. Ini yang tahun sekarang, ini yang tahun sekarang ini, tahun lahir. Tahun lahir ini, dan ini yang tahun sekarang. Bisa untuk contohnya seperti berikut. Maka tahun sekarang ini bakalan dikurangkan dengan tahun lahir saya, makanya jadi 20 nilainya. Mungkin sekian contoh dari saya kembalikan lagi ke moderator. Silakan. Baiklah, terima kasih kepada Doni. Dengan berakhirnya presentasi dari Doni, berakhir pula presentasi kita pada hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.